Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekonomi yang saya banggakan. Jumpa lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya ingin menyambung video pembelajaran yang minggu lalu terkait tentang analisis regresi linear berganda menggunakan EViews. Nah, bagaimana tutorial lengkapnya? Kita langsung saja. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan data. Ada data pertumbuhan ekonomi, jumlah kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Jadi, tujuan saya dengan data ini untuk melihat pengaruh kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita ingin melihat pengaruhnya seperti apa. Baik, kita langsung saja ke tampilan EViews. Nah, seperti ini tampilan EViews. Oke, langsung saja kita akan diawali dengan tabulasi data ke dalam EViews. Baik, kita langsung saja klik file. Kemudian kita pilih new work file. Nah, di sini ada waktu ya, spesifik waktu, frekuensinya karena kita itu datanya tahunan dari 2015 sampai 2022, maka kita menggunakan annual, tahunan ya. Start date, tanggalnya dimulai dari 2015 sampai 2022. Kita cek lagi. Oke, pas ya. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul kertas kerja baru ya. Nah, selanjutnya kita menginput datanya dengan mengklik quick, terus empty group. Ya, ini ya. Kita klik. Nah, tampilan seperti ini kita geser dulu kemari biar fokus. Nah, kemudian kita tarik ini ke atas dulu. Nah, di sini ada kolom kosong juga ya. Sini akan kita taruh variabelnya, di mana ada variabel ya y, karena di Excel saya mendahulukan variabel y, kemudian x1 dan x2. Nah, jadi di EViews juga sama ya. Kita Y ya, kita dahului dengan Y, kemudian ada X1. Klik OK saja. Kemudian X2. Klik OK. Nah, lalu kita tinggal masukkan nih data-datanya, kita copy paste saja. Ini kita blok, kita copy, lalu kita pastekan. Oke, sorry, ya, kita ulang kembali. Sepertinya per variabel, kita coba. Oke, sebentar. Ini kita sebentar teman-teman, saya ulang kembali. Ini saya hapus ya.
Saya hapus saja, delete. Yes, oke. Saya ulang kembali cara melakukan tabulasi data. Sedikit keliru ya. Kita ulang kembali. Nah, ini tadi seperti ini. Lalu kita tarik ke atas ya. Nah, ini langsung kita copy paste saja ya dari variabel y-nya ya sampai dengan x2. Nah, kemudian pastenya di atas ya karena kita tadi mengcopy nama variabelnya, taruh di atas. Nah, kita paste langsung muncul seperti ini, teman-teman. Kemudian kita cross check ya, lebih baik kita cross check dulu. Saya buka tampilan 2 sheet. Ya, saya cross check 351689. Oke. Nah, di Evious, koma yang ada di Excel akan berubah menjadi titik ya. Jadi koma di Evious itu adalah titik ya. Nah, ini sudah sesuai. Nah, kemudian ini 6955. Nah, 69,55 seharusnya titik di sini ya. Nah, ini kita harus ganti dulu, teman-teman. Ya, di sini titik. Nah, 70,18, 70,81, seterusnya ya, teman-teman. Nah, kalau datanya banyak, sebelum di copy paste ke Evious, nah di Excelnya diubah dulu. Yang awalnya koma kita ubah dulu menjadi titik. Nah, jadi tidak payah diganti lagi nanti di Evious kalau di Excelnya sudah berubah. Oke, sudah sesuai. Nah, kalau sudah masuk datanya seperti ini, kita tinggal close aja. Close, yes. Dia sudah masuk di sini, ya teman-teman. Cara melihatnya itu kita pilih dari Y dulu ya, dari Y, kemudian X1 dan X2. As group untuk melihat data. Nah, muncul ya. Nah, berarti sudah masuk. Oke, kita close lagi. Nah, ketika sudah melakukan tabulasi data, ketika datanya sudah masuk ke dalam Evious, langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan analisis regresi linear berganda, teman-teman. Caranya, kalian kita word dulu ya. Teman-teman, saya wordkan dulu. Saya ingin membuat persamaan ya. Ini saya buat 24. Nah, persamaan ya, regresi linear berganda. Nah, persamaannya kan begini teman-teman. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah dengan
Nah, ini kalau asumsinya contohnya tadi datanya memiliki dua variabel X. Ya, kalau 3 berarti tambah lagi, tambah B3, X3, dan seterusnya. Karena data kita menggunakan variabel X-nya ada 2, maka seperti inilah persamaannya. Nah, jadi untuk menganalisis datanya, kita dahulukan dulu mengklik variabel Y. Ya, seringnya saya seperti itu ya. Boleh juga didahulukan dengan X1, tapi saya lebih sering mengikuti pola persamaan. Jadi dari Y dulu, baru ke X1 dan X2. Nah, seperti ini ya. Kita klik Y dulu, lalu kita tahan klik kontrol, tahan kontrolnya, lalu klik ya, kontrolnya jangan dilepas, klik X1, juga klik X2 dengan catatan kontrolnya tetap ditahan atau diklik ya sampai semua variabel terblok. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian klik kanan, lalu equation ya, klik equation, pilih equation. Nah, di sini muncul kode atau variabel-variabel, ada Y, X1, X2. Nah, ini juga harus sesuai dengan persamaan. Tadi persamaannya didahului dengan Y. Yang kedua, A di sini adalah konstanta. Konstanta kalau di Epius dia nilai C. Konstanta. Jadi C ini kita pindah ke barisan nomor 2 nih, setelah Y ya kan. Nah, kemudian kita lihat lagi habis konstanta X1 dan X2. Nah, maka sesuai dengan urutan. Ya, kemudian klik OK. Nah, hasil ini muncul. Nah, inilah hasil analisis regresi linear berganda. Ya, teman-teman, kita coba copy dulu. Lalu kita pastekan ke Word. Biar kita bisa memperbesar. Oke. Bisa kita perbesar nih. Nah, ini hasil dari Epius sudah ketemu hasil-hasil regresi linear berganda, di mana persamaan ini ya saya copy lagi, saya pastekan di sini. Nah, bahwa nilai konstanta nilai A ini itu ada di bagian C, koefisien. Berarti minus 90205,29. Saya copy, saya ganti. Nah, ini ya. Kemudian nilai B1-nya itu ada koefisien bagian X1. Nah, ini dia. Kita copy saja. Kita pastekan. Ini nilai beta 1-nya ya. Kita klik pastekan di sini. Oke. Nah, karena ini minus, maka positif yang dari persamaan ini kita hapus. Ya, kita hapus karena hasilnya minus. Ya, jadi hasil persamaan ini plus minusnya itu tergantung dengan hasilnya.
Kemudian beta 2 itu ya nilainya ini. Nah, ini kebetulan ini plus ya, tidak ada minusnya. Jadi ini tetap ditambah dengan nilai B2-nya. Nah, lebih kurang seperti ini. Ini saya kecilkan dulu. Nah, inilah persamaan regresi linear berganda. Untuk penjelasannya, saudara-saudara, untuk penjelasannya itu sama dengan pembahasan sebelumnya. Ya, sama dengan pembahasan sebelumnya yang saya buat menggunakan aplikasi SPSS. Ya, sama. Jadi, saya tidak menjelaskan itu lagi. Saya langsung saja masuk ke uji hipotesis. Nah, uniknya di EPIUS ini, ketika kita melakukan uji regresi linear berganda, kalau di SPSS itu uji regresinya, hasil uji T-nya itu satu tabel. Ya, tapi uji F-nya itu beda tabel, uji R-square-nya beda tabel. Ya, walaupun sekali jalan, ya tabelnya langsung muncul. Tapi kalau di EPIUS, ini semuanya satu tabel. Ada uji T, ini ada uji T, ada nilai signifikan uji T atau probabilitas, ada R square-nya di sini, ada adjust R square-nya juga di sini ya. Ada juga F-nya juga di sini. Ini F hitung, ini probabilitas atau signifikan F statistik. Nah, gitu ya. Nah, kita coba di uji T. Ya. Uji hipotesis. Atau uji T. Nah, ini oke, ini kita bold aja biar sedikit agak berbeda, dan kita kasih warna ya, inilah ya, blue, warna biru. Nah, kemudian uji T, teman-teman. Uji T itu penjelasan uji T itu sama ya dengan yang ada di SPSS. Nilai uji T yang kita lihat adalah dari membandingkan T hitung ya. Membandingkan T hitung dengan T tabel atau nilai signifikan. Nah, kalau di SPSS itu dinamakan nilai signifikan. Tapi kalau di EPIUS itu namanya probabilitas ya. Kalau di SPSS kan signifikan, itu disingkat sig, ya kan? Nah, kalau dia di EPIUS dia probabilitas. Ya. Atau dia disingkat dengan prob. Nah, sama, kegunaannya sama. Ya, teman-teman. Nah, nilai signifikan atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05.
maka dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Nah, ini ya, yang pertama itu membandingkan T hitung dengan T tabel. Ya, dalam kurung jika T hitung lebih besar dari T tabel. Gitu ya, atau nilai signifikan atau nilai probabilitas itu lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Nah, kita lihat uji T ya. Uji T untuk variabel X1 ya kan? Nah, berarti ini ya. Ini T hitung. Ini adalah nilai signifikan atau probabilitas. Nah, kalau dilihat dari nilai probabilitas itu nilainya 0,01, maka di bawah 0,05. Artinya berpengaruh negatif secara signifikan. Nah, ini negatif ini itu adalah arahnya. Jadi teman-teman kalau mau melihat T tabel itu tidak ada yang negatif. Semuanya positif. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan dengan simbol negatifnya. Karena ini hanya menjelaskan pengaruhnya itu secara negatif. Jadi T hitungnya itu tetap 3,639 ini T tabelnya. T hitungnya ya. Jadi bandingkan dengan T tabel. Nah, ini jelas ya, 0,01, maka variabel X1 itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Ya, kita copy. Nah, di sini aja kita sambung ya. Nilai probabilitas sebesar 0,01 lebih kecil ya dari 0,05. Ya, 0, pakai titik aja ya, 0,5. Nah, itu artinya bahwa variabel X1 dalam artian kemiskinan berpengaruh secara signifikan. Nah, arahnya positif atau negatif ya. Maaf, berpengaruh negatif ya, berpengaruh negatif secara signifikan. Sini saya buat dan saja ya. Jadi bahwa variabel X1 kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau variabel Y ya, teman-teman. Oke, kemudian begitu juga X2. X2 itu 0,000, maka lebih kecil juga dari 0,05. Artinya X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Arahnya adalah positif. Berarti X2 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau variabel Y. X2 di sini adalah
IPM, ya, Indeks Pembangunan Manusia. Oke. Nah, ini juga sudah ya. Nilai probabilitas X1. Nah, ini kita copy, kita pastekan ya. Nilai probabilitas X2 di sini 0,00 ya di atasnya. Nah, ini ya, lebih kecil, artinya bahwa variabel X2 IPM di sini ya berpengaruh positif. Nah, dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu untuk uji hipotesis. Nah, sedangkan uji F, uji hipotesis ya, uji F. Nah, kita lihat. Nah, di sini uji F. Nah, ini uji F ini hampir sama dengan uji T, maka kita coba ubah saja bahasanya ya. Kita pastekan dulu. Nah, uji F itu membandingkan sama ya, tapi di sini F hitung dengan F tabel. Nah, jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, atau ya bisa juga dilihat dari nilai signifikannya atau probabilitasnya, jika lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan. Nah, ini secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Y ya, variabel Y-nya. Nah, kita lihat untuk nilainya. Di sini ada yang namanya F hitung ya. Kalau membandingkan F hitung, maka bandingkan ini dengan F tabel. Untuk mencari F tabel atau membaca F tabel ya sudah ada di video-video saya sebelumnya, bisa dicek. Nah, kemudian untuk hari ini ya kita melihat dari sudut pandang probabilitasnya saja untuk F statistik atau nilai signifikan F statistik. Nilai probabilitas F statistik itu 0,000 ya. Ini pastinya lebih kecil daripada 0,05. Saya ambil di sininya saja. Nah, nilai probabilitas F. Nah, gitu ya. Nilai probabilitas F atau nilai signifikan F itu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka X1 dan
X2 secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Y. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Sorry. Nah, jadi gampang sekali. Nah, untuk melihat R square. Nah, uji F udah, uji T sudah, uji F sudah. Nah, R square. Nah, R square-nya di sini kita bisa lihat dari sini. R square itu kan adalah sumbangan yang diberikan antara X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y. Nah, kalau kita sudah melihat nilai R square-nya, kita bisa mengetahui bahwa sumbangannya itu sebesar 0,993642 atau lebih kurangnya kalau kita persentasekan 99,4%. Ya. Kontribusi atau sumbangan X1, X2 yang diberikan atau yang mempengaruhi variabel Y. Nah, jadi sangat simpel sekali untuk EPIUS ini melakukan persamaan regresi linear berganda. Dengan satu tabel ini kita sudah bisa menjabarkan seluruh uji yang ada di analisis regresi linear berganda. Mungkin itu saja untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi yang telah menonton. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.